Shalom, Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo bersama saya, Kenneth Oswald. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan. Kami percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melalui cara apa saja di dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau pun turut bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, biarlah roh Allah yang kudus yang menuntun kami, memampukan kami untuk belajar mendengarkan, belajar memperhatikan, menanam dan merawat firman Tuhan di dalam kehidupan kami, serta melakukannya melalui aksi nyata kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai 12, saya akan membacakannya untuk kita semua. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau, sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kontestasi politik baru saja selesai. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, sudah berusaha untuk memberikan suara kita agar pemimpin dan para pejabat negara yang kita percaya dapat dipilih dan dapat mengatur pemerintahan negara kita dengan baik. Jadi, apapun hasil yang kita terima, mari kita juga belajar untuk bersyukur dan mengimani bahwa Tuhan ikut bekerja di dalam pemilu kemarin. Karena di dalam doa, kita kan juga selalu mendoakan ya, supaya kita bisa diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga siapapun yang terpilih pun bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal pemilu Bapak Ibu Saudara, saya masih ingat sekali, masih membekas sekali dalam ingatan saya, bagaimana suasana yang dibangun menjelang pemilu kemarin. Karena ketika menjelang pemilu, saya lihat ramai sekali di media sosial, ada banyak sekali komentar-komentar yang berseliweran. Macam-macam komentarnya, ada yang adem ayem, tenang, ada juga yang saling support. Tetapi yang menarik perhatian saya pribadi adalah komentar orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tuh nggak habis pikir kalau masih ada yang mendukung paslon A, nggak habis pikir kalau masih ada yang mendukung paslon B, dan begitu seterusnya. Bukan hanya tidak habis pikir, tapi juga akhirnya mereka mempertanyakan pilihan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dan ketika mereka saling mempertanyakan, mereka berdebat, akhirnya ramai sekali jadinya, ini jadi melebar kemana-mana. Ujaran-ujaran kebencian pun muncul, mereka saling menjatuhkan, dikata-katain, diumpat. Hingga tanpa sadar akhirnya masyarakat pun terbagi nih beberapa seksi.
Siapa pilih siapa, siapa pilih siapa, siapa pilih siapa. Karena pilihan yang berbeda-beda. Karena merasa pilihannya bahwa ini pilihan saya yang paling baik di antara calon yang lain, maka di mata mereka, calon pemimpin yang lain terlihat lebih buruk, bahkan sangat buruk. Bukan hanya mereka, Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kita pun suka melakukan hal yang sama. Kita suka menghakimi orang lain karena kita punya sudut pandang yang berbeda. Kita suka menghakimi orang lain karena kita punya pilihan yang berbeda. Kita suka menghakimi orang lain karena kita memiliki posisi yang berbeda. Dan sebenarnya perilaku seperti ini tidak hanya terjadi selama masa-masa menjelang pemilu. Sadarkah kita juga kadang-kadang kita pun senang kok kasih penghakiman kepada orang lain. Pada saudara-saudara kita di gereja, pada saudara-saudara kita di rumah, teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita. Kalau mereka melakukan sesuatu yang menurut kita nggak sejalan dengan apa yang kita percayai, dengan apa yang kita pikirkan, biasanya kita langsung buru-buru menyimpulkan bahwa orang-orang ini aneh, orang-orang ini sesat, orang-orang ini nggak benar, orang-orang ini ngawur, dan berbagai macam penghakiman lainnya. Juga dengan teman-teman kita yang aliran gerejanya berbeda dengan kita, yang kalau misalnya mereka nyanyi sambil tepuk tangan, langsung dibilang sesat. Kalau mereka berdoa sambil angkat tangan, langsung dicap aneh. Pokoknya apapun yang beda sama kita langsung dicap sesat dan ngawur. Kita jatuhnya jadi pada penghakiman pada saudara-saudara kita juga nih, bahkan yang sesama Kristen. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kok kita suka melakukan hal yang seperti ini? Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa naif. Kita harus jujur bahwa menghakimi dan merasa paling benar sendiri itu adalah hal yang sangat mengasihkan. Terlepas dari ego, bahwa kita adalah yang paling benar, tetapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya menghakimi orang lain, merasa paling benar itu adalah hal yang paling mengasihkan. Kenapa? Kita jadi ada bahan buat julid. Kita jadi ada bahan buat gosip, kita jadi bisa menjatuhkan orang lain bersama-sama. Bukankah itu adalah hal yang asik untuk dilakukan? Lalu saya keingat dengan sebuah lagu yang saya yakin kita semua juga pernah mendengarnya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Terus ada mengasihi juga. Mengasihi lebih sungguh. Tapi kali ini liriknya bukan melayani atau mengasihi, melainkan menghakimi. Menghakimi lebih sungguh. Apakah terdengar cocok dengan kebiasaan dan kesenangan kita dibandingkan melayani dan mengasihi? Padahal melalui bacaan kita pada hari ini yang diambil dari surat Roma 14 ayat 1-12, Paulus mengingatkan kita untuk tidak menghakimi saudara-saudara kita. Seperti yang mungkin pernah kita dengar, surat ini ditunjukkan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma, dan jemaat Kristen di Roma itu berbeda-beda latar belakangnya. Ada yang orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, sehingga mereka punya sudut pandang dan kebiasaan yang berbeda, tradisi, latar belakang, semuanya jadinya berbeda. Dan ternyata perbedaan ini bikin mereka sulit untuk bersatu. Mereka jadi saling menghina, mereka jadi saling merasa paling benar sendiri, mereka jadi suka menghakimi, saling menjatuhkan. Ya kurang lebih mirip lah dengan segala sesuatu, dengan hal-hal yang mungkin tanpa sadar juga kita lakukan, merasa benar sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pesan Paulus ini juga penting dan baik untuk kita ingat. Di ayat 1 tadi kalau kita baca akan langsung kelihatan, keluar nasihatnya. Dibilang, terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Nah, kalau kita lanjutkan pembacaan kita akan menemukan untuk apa kita memperdebatkan hal yang berbeda. Mengapa kita nggak menerima semuanya itu sebagai sebuah keberagaman dalam kita mengimani iman kita pada Tuhan? Satu pertanyaan Paulus dalam ayat 4 yang sangat menohok buat saya pribadi. Dia bilang begini, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Emangnya saya siapa sampai saya punya kapasitas untuk mengatakan bahwa saya lebih baik daripada orang lain? Emangnya saya siapa sampai saya punya kapasitas untuk bisa menghakimi bahwa yang lain ngawur dan sesat? Emangnya saya siapa sampai saya pun bisa punya kapasitas untuk menentukan bahwa ya saya yang paling baik, saya yang paling benar, apa yang saya pilih adalah yang terbaik dan yang paling benar? Apakah saya yang jadi Tuhannya? Bapak Ibu Saudara, tidak menghakimi jelas berbeda dengan validasi akan tindakan yang salah atau tidak benar. Tidak menghakimi bukan berarti kita juga jadinya memaklumi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menghakimi berarti kita mau berusaha untuk menerima mereka yang menurut kita salah, untuk bisa mengerti sudut pandang mereka. Kenapa kok mereka sampai melakukan hal tersebut? Dan ketika kita mau cari tahu, mau belajar untuk menerima, mau belajar untuk mengerti, maka akhirnya kita nggak akan lagi jatuh pada penghakiman, tetapi berubah, bertransformasi menjadi pemahaman. Kalau kita memilih untuk tidak menghakimi orang lain, orang-orang sekitar kita, kalau kita memilih untuk memahami, maka kita akan juga berusaha untuk memahami semua yang terjadi pada orang lain.
memahami pergumulannya, memahami kesedihannya, memahami traumanya, memahami luka-luka yang ia miliki, dan juga memahami mengapa mereka melakukan semuanya itu. Hingga akhirnya, lagu menghakimi lebih sungguh dapat kita ganti menjadi memahami lebih sungguh. Bukankah itu pula yang diteladankan oleh Tuhan? Memahami setiap ciptaannya dengan penuh kasih sayang, bukan melupakan, bukan memvalidasi setiap tindakan kita yang salah dan juga berdosa, tetapi mencoba mengerti kehidupan kita. Mari kita memahami lebih sungguh. Tuhan menyertai kita.